ini malah luar biasa nih naik ya. Sudah kemarin udah 90 luar biasa, sekarang naik 22. Berarti untuk kepatuhan standar pelayanan publik kita trennya bagus ya, karena naik. Nah sekarang masalahnya di arsip nih, malah trennya turun nih. Kemarin kita udah 74, turun jadi 65. Nah, ini yang maksud saya, dikawal, biarpun tanggung jawabnya kayak arsip, dinas arsip, tapi sebenarnya kan arsip kan melihat keseluruhan arsip yang ada di OPD. Jadi otomatis koordinator harus menjelaskan ke unit kerja yang nanti akan diukur juga biar ini seragam ya, jangan sampai waktu jatuhnya itu karena pas disampling unit kerja tidak sesuai harapan. Nah itu yang menurut saya untuk indikasi antara, biarpun kelihatannya bobotnya kecil 10%, tapi lumayan mempengaruhi. Berapa KLPMD turun gara-gara indikasi antara trennya menurun. Nah sebenarnya dari segi total Lumajang tidak turun ya juga ya. Cuma ternyata pas di Blitar ada permasalahan juga, ada yang turun ya, 2 unsur yang turun ya dengan tahun sebelum. Ada juga yang baru tapi ininya progresnya kurang bagus ya. Nah itu tata kelola berbeda aja. Nah di sini survei nih. Surveinya dulu ini kan tadi kita sepakati kalau yang pelayanan publik memang dilakukan oleh kami ya. Cuma ternyata trennya turun nih ya. Waktu 2020 oleh Menstan 9,25. Tapi ternyata waktu survei 2021 malah trennya turun ya. Padahal pertanyaan sama, cuma yang berbeda mungkin respondennya. Nah, berarti apa? Hati-hati nih dengan kita nih, jangan-jangan ada penurunan di kualitas pelayanan publik karena ditanyakan dengan responden yang berbeda, biasanya kan ada batasan responden, ternyata malah trennya menurun ya. Untuk pemerintahan bersih dan bebas KKN, ini kebetulan ini transisi ya. Waktu tahun 2020 kan pakai kami, ya, pakai Menpan. Nah 2021 kita pakai KPK. Nah, karena berbeda instrumen, rata-rata KLPMD otomatis turun ya. Waktu pakai survei kami nilainya luar biasa nih 9,35, tapi pas ya dengan KPK malah trennya turun ya, jadi 8,30. Ya mudah-mudahan sekarang sudah familiar dengan instrumen KPK, berarti otomatis dari 8,30 mudah-mudahan bisa naik lagi kembali ke 9,35. Begitu juga ya, itu ya survei internal ya, mudah-mudahan bisa bagus ya. Lanjut. Nah di sini kita kelihatan nih, ternyata dua-duanya turun nih ya. Nah, ternyata waktu 2020 kita kualitas pelayanan publik ya 925 turun 586 ya. Eksternal persepsi korupsi yang tadi saya jelaskan dan 3 kurang turun 83. Nah survei internalnya saya nggak lihat nih apakah turun juga apa enggak ya, karena sebenarnya ada satu bagian lagi turun. Tapi kalau lihat secara total ya, trennya malah naik ya, tadi dari 4 dari 7 ya. Jangan-jangan mudah-mudahan internal yang responden internal kita ya, trennya malah turun, naik ya, karena dulu survei internal juga dilakukan oleh kami, setelah itu dengan KPK ya untuk responden. Tapi kalau lihat secara total, datanya trennya naik ya. Apakah karena survei itu atau capaian kinerja kita naik ya? Itu yang belum terlihat di sini ya. Lanjut. Ini udah saya jelaskan, kita masih kata dulu. Nah, kebetulan kemarin tadi Mas Arief mencoba melihat ya, submit kita ya. Di sini katanya PPRB sudah menggunakan aplikasi ya, namun masih terkendala dalam hal menilai indeks LBK gabungan ya antara LKE pusat dan LKE unit kerja, sehingga indeks PPRB total tidak dapat dilihat. Itu masalah itu yang penting kami punya akses ke situ ya, dan kami bisa melihat dan termasuk eviden yang mudah-mudahan terlihat di aplikasi itu ya, di LKE ini, dan mempermudah kami juga ya, kita melihat bukti-buktinya pakai aplikasi itu ya. Itu roadmap, belum terdapat quick win mandiri ya, jadi nanti didorong aja ya roadmap kita ya, ada quick win ya. Quick win mandirinya seperti apa ya. Itu belum terdapat peta keterkaitan kebijakan ya, dan dikeluarkan. Itu malah kemarin saya lihat kan di regulasi
kebijakan tadi trennya menurun ya. Mungkin salah satu faktor penyebabnya adalah tidak ada keterkaitan ya. Itu secara umum setiap pertanyaan sudah dilengkapi eviden, tapi masih dibutuhkan eviden yang tidak relevan. Nah, kelihatannya ya kabar baik nih, secara umum ada eviden, ternyata pas dilihat eviden, nah kan ya, tidak relevan, otomatis kan dianggap tidak benar ya, tidak sah, jadi otomatis berkurang nilainya ya. Untuk link eviden yang ditampilkan tidak langsung menampilkan eviden, karena setiap dokumen harus dibuka untuk melihat isinya satu persatu ya. Jadi untuk kecepatan kami, tolong kalau link eviden itu langsung kelihatan eviden maksud itu apa. Jadi kan kita sebenarnya menjawab pertanyaan yang kita maksud. Nah, eviden itu langsung lari ke eviden untuk mendukung pertanyaan itu ya. Jangan akhirnya kita harus analisa lagi mana sih sebenarnya yang dimaksud eviden untuk mendukung pertanyaan. Itu yang catatan dari Mas Arif ya terkait yang disubmit oleh Lumajang ya. Sekarang kita ke Sakib ya. Lanjut. Nah ini minimum requirement-nya kalau kita mau BB ya berarti sama dengan bola semua ya 2/3. Cuma untuk 88 untuk nasional memang sedikit dipermudah ya. Tidak sebanyak dulu ya. Kalau dulu kan BB pun harus dulu juga. Nah, akhirnya kerjaan LKI kami lambat ya, makanya mulai terus. Ya. Nah, dengan disimpulkan di 88 untuk keperluan evaluasi eksternal, mudah-mudahan kita bisa percepat, bisa selesai semuanya di akhir November, biar Desember bisa langsung diadakan penghargaan ya, bergabung sama jadi ya, jadi LB Sakib dilakukan di akhir Desember, insya Allah dengan kita mempermudah untuk ke nasionalnya, KKE yang dilakukan untuk tim penilaian. Lanjut. Nah, sekarang trennya kan sama. Sebenarnya nilainya juga lumayan bagus nih. Sudah bilang BB juga ya, masih tinggal 2,3 lagi. Cuma sama nih trennya kayak RB ya. Kalau tadi bermain di 50, ini bermain di B gemuk ya. Tadi bermain di CC gemuk, sekarang bermain di B gemuk ya. Dari 5, tadi kan sama tuh. 66 baru 67 ya. Ini kelihatannya memang meningkat. Cuma trennya dari awal udah B gemuk, naiknya juga B gemuk terus ya. Nah ini yang challenge ya, silakan aja ya. Tapi emang persyaratan untuk BB kan tadi saya jelaskan banyak ya. Depannya. Dan harus kelihatan pohon kinerja itunya nih persyaratan ya udah pohon kinerjanya kan nih yang di merah ini. Jadi catatannya itu ya kualitas yang bagus 2/3 unit karena kita mau B ya. Nah, udah ada pohon kinerja, ada refocusing program nanti kalau memang layak untuk dipromosiin kita nanti ada wawancara juga ya dengan pimpinan, Bapeda sama tentunya apa OPD yang terkait ya. Jadi dan aplikasi harus ada ya, harus jalan ya. Jadi, kalau nggak ada aplikasi akan kurang ya. Dan ada manajemen kinerja juga ya untuk menjawab itu kan manajemen kinerja kan menjawab sampai ke level individu ya. Nah, ini PR ya kalau misalnya memang BB ya, karena kami agak selektif untuk BB karena BB itu kan nanti jadi bahan contoh yang lain biarpun terlepas di Jawa Timur banyak yang sudah A ya, tapi BB pun agak eksklusif ya karena beberapa kabupaten kota di luar Jawa kan banyak yang masih B ya. Bisa saja kalau lihat BB dia tertarik juga untuk mengunjungi mungkin salah satunya Lumajang ya. Apalagi ada hubungannya kebetulan dia pengen rekreasi juga kan Lumajang ya. Jadi sekaligus studi itu sekaligus bisa jalan-jalan ya yang misalnya ada pariwisata menarik di Kabupaten Lumajang. Lanjut. Nah di sini kelihatan dari segi tren lumayan ya naik semua ya kecuali di level ya, ini semua sih ya the track sih naik semua. Tapi belum maksimal ya semuanya on the track yang naik cuma pergerakannya belum masif ya sehingga tim terdahulu belum bisa menaikkan jadi HBB ya karena dianggap standar aja peningkatan naik tapi
tidak signifikan dan otomatis tidak menaikkan kebijakan. Begitu kita mencoba detail ke capture atau ke capture. Nanti yang kalau mau detail poin kinerja nanti bisa saja Mas Arif ya menjelaskan. Dan kebetulan poin kinerja baru didapat tadi ya. Kami baru pelajari tadi barusan. Nanti biar Mas Arif akan mencoba mendetailkan ya kira-kira apa yang kurang, karena terus terang kami biasanya kalau standar saya diundang kalau udah waktunya lama ya, itu biasanya kami minta dulu kan kinerja atau JMD ya, supaya saya bisa ngulas lebih dalam ya berserta staf saya ya, kita lihat benar nggak poin kinerja. Tapi ini karena ketemunya juga belakangan karena kita komunikasi ya, otomatis undangan hari ini itu sebenarnya baru dapat datanya baru kemarin ya. Itu pun kami bisa komentar di Subkip adalah melihat dari yang masuk di SR. Mudah-mudahan belum berubah. Setelah ini kan berubah ya maaf, karena kami dapat datanya dari ini ada 2 sampling yang sudah kami lakukan dari PK aja. Nah di sini kelihatannya ada sedikit problem ya. Pertama di PK 2021 ya, tapi ternyata kita indikatornya cuma 1. Itu konsisten dengan tahun setelah itu ya. Memang ada tambahan, tapi tambahan ini kelihatannya tercampur karena sasaran program itu bukan dikawal oleh ininya ya. Ya, sebenarnya maksudnya sasaran program nih. Sasaran program harusnya dikawal eselon 3, tapi dimasukkan dalam PK-nya kepala dinas ya. Nah, dan untuk di strategis kebutuhan konsisten, tapi kok cuma itu aja gitu. Ya, PTSP kita cuma indeks kepuasan masyarakat. Memang sih itu instrumen yang tinggi ya, itu udah langsung hasil survei, tapi kan nggak kelihatan apa yang dilakukan untuk menjawab pelayanan modal atau pelayanan terpadu satu bidang. Ya, bukan sekedar survei aja. Apa sih sebenarnya fungsinya penanam modal atau pelayanan terpadu itu? Ya, itu yang harus clear, bukan sekedar kepuasan masyarakat ya. Untuk yang PK 2022 itu jangan dimasukin program di sini ya. Itu biarkan nanti bermain di level bawahnya ya. Malah di sini ada yang menarik nih. Realisasi investasi malah ditaruh di level bawah ya. Artinya kan bisa menjawab pertanyaan di atas. Berarti ukuran dinas pengelolaan modal adalah peningkatan investasi ya. Jangan ditaruh di level bawah. Ini kelihatannya kurang pas kita menjawabnya gini ya. Karena itu karena kami belum lihat bangun kinerja, jangan-jangan problemnya di sini ya. Karena kita rupanya nggak clear juga di menjabarkan PK kita. Kan padahal kan kalau struktural silakan aja buat PK eselon 2, eselon 3, PK eselon 4 ya, kami bolehkan ya. Jadi jangan ditumpuk di kepala dinasnya ya. Dan kepala dinasnya juga kurang explore ya, cuma 1 aja indeks kepuasan. Jangan-jangan semua OPD bisa pakai ini semua kan? Apa perbedaannya, keunggulannya? Kenapa harus ada dinas pengelolaan modal kalau indikatornya cuma survei doang kan? Kan seharusnya semua dinas yang berkaitan masyarakat kan survei juga. Berarti kan sama aja dong, nggak perlu banyak dinas kalau cuma indikatornya survei ya. Indikator kepuasan masyarakat ya sasarannya. Berarti sasarannya survei itu kan, indikator kepuasan otomatis indikatornya survei. Nah di sini juga capaian kinerja. Ini ada yang menarik ya. Padahal kita ya, sudah mencapai di 2001 itu dari 84 ya. Ternyata kita udah indeksnya udah 103. Cuma kita nggak berani menargetkan lebih ya. Karena kita trennya turun ya. Mungkin karena kita juga nggak berani ya. Karena tren kita harusnya naik ya. Kalau idealnya sih sebenarnya untuk tahun berikutnya harusnya berani lebih tinggi ya. Cuma memang kebetulan ini menarik nih, apakah salah indeksnya, tapi nilai tentunya surveinya tinggi banget, 103 ya. 103 itu dari mana? Itu saya juga bingung, 103. Ya, 80 ya, 80. Oh itu persentase ya, sorry. Jadi 86 ya. Jadi 86 ya, sebenarnya harusnya kalau idealnya waktu buat target adalah lebih dari tahun sebelumnya ya. Minimal disamakan aja. Misalnya kita udah mencapai 86, otomatis targetnya disamakan ya 87 lah ya.
biar kelihatan tren naik ya, ada upaya kita untuk meningkatkan survei ya. Kecuali surveinya udah maksimal ya, udah 95 baru kita nggak berani. Ya. Karena itu ada margin error-nya juga, termasuk waktu disurvei, yang disurvei belum tentu mau lagi ya, bagus ya, nilai bagus kita. Tapi kalau masih di bawah standar sebenarnya kita bisa, belum maksimal kita bisa naikkan sedikit ya, misalnya 87, ya, jangan kita udah tercapai 86 tapi kita nargetin 85. Nah yang kedua, contohnya adalah bicara tentang capil nih, sama juga nih, ada yang menarik juga sama, masukin lagi sasaran program ya. Ada sasaran program itu bagian dari ini ya, dan dilihat di sasaran program andaikan diaku oleh eselon 3 itu juga ada hal menarik juga, kita banyak jumlah dokumen ya. Ada konsepnya nih, kalau saya lihat kalau sasaran program kan dikawal oleh eselon 3, tapi di indikator ini ada jumlah dokumen. Kita terburu-buru output. Padahal di Permen 89 untuk mengawal cash credit ataupun kinerja kita jelaskan sasaran strategis, sasaran program atau taktikal atau di bawahnya sasaran kegiatan atau subkegiatan atau istilahnya operasional itu harus kita hasilnya, hasil dari sasaran strategis, hasil dari program, ya, hasil dari kegiatan, bukan kegiatan yang dijelaskan. Karena kalau eselon 3 jumlah dokumen itu pasti nggak terkontrol ya. Ini bisa capaiannya maksimal banget ya. Misalnya di sini ditargetkan 5. Nah, bisa saja buat sampai 10 kan. Apalagi jumlah dokumen profil atau pembukaan yang juga atau sama memang mau bikin 5 ya pasti sama 5. Dan ini belum, harusnya tidak ada di level itu ya. Di level eselon 3 ya. Ya, jangan terburu-buru eselon 3 output benar ya, gitu ya. Dan tempatnya itu salah, jangan di eselon 2. Dan sama kayak tadi ya, ini isinya itu persentase penerbitan dokumen administrasi kependudukan. Jadi di level OPD-nya itu terlalu rendah ya. Ini kalau mau agak tinggi pakai tepat waktu lah kualitasnya, jangan persentase penerbitan dokumen ini ya, tepat waktu kan. Ada survei juga dan memang konsisten, cuma menurut saya untuk level OPD terlalu mudah itu kan ya pasti harus diterbitin ya, kecuali kalau memang tidak ada KTP-nya atau KK-nya nggak ada kan. Nah itu kan bukan hal yang menarik untuk di level OPD ya. Mencari kira-kira tupoksi kita apa, makanya penjabaran keuangan kinerja jadi penting ya. Nah, tupoksi kita apa sih, kenapa dinas kita harus ada gitu. Kita bicara tentang isu-isu di tempat kita, isunya apa sih ya di OPD kita, itu ekspektasi masyarakat terhadap kita apa, berarti kan otomatis puas atau enggak, ini kebetulan memang ada ya ekspektasi masyarakat nggak puas kan, berarti kan ada survei-survei di cuma atau mau apa lagi selain survei, kita harus gali juga kan inovasi apa yang dilakukan. Jadi baru di situ dibikin ya kira-kira apa critical success faktornya apa, menjawab isu itu, menjawab ekspektasi, menjawab tupoksi kita jabarkan sampai ke level bawah ya, sampai kegiatan subkegiatan. Baru setelah itu kita naikkan, tambahkan indikatornya ya. Jadi kalau kita meningkatkan pelayanan kependudukan, nanti turun ke bawahnya apalagi, karena kan yang diturunkan kondisi ya. Ya, jadi problemnya pelayanan kurang bagus. Oke, nanti turun ke bawahnya apa? Ya. Oke, tolong benar-benar pelajari Permen 89 karena sebenarnya untuk menjawab cascading itu harus berangkat dari 3 unsur itu ya. Kita bicara isu kita, isu tupoksi kita sama ekspektasi masyarakat. Nah, bikin critical success faktornya ya, kira-kira apa sih yang bermasalah untuk isu itu, apa yang harus kita eliminir terhadap isu-isu itu ya. Ekspektasi masyarakat, apa titik kritis yang untuk mengurangi permasalahan di ekspektasi masyarakat. Begitu juga tupoksi, apa sih tupoksi kita, nah, titik kritisnya di mana. Nah, turun terus sampai ke bawah, akhirnya poin kinerja ngalir, baru setelah itu tambahkan indikator
kinerja ya, jangan buru-buru turunin bikin indikator dulu ya, tapi turunkan polisi, baru setelah selesai baru kita bicara masukin ke dokumen perencanaan ya kira-kira. Ya, dan program kegiatan juga langsung terjawab di dalam waktu kita nurunkan di cascading atau kinerja, karena paling bawah ya otomatis nanti jatuhnya di kegiatan. Jadi waktu merencana kegiatan tinggal ambil dari situ ya, karena kita udah menjabarkan dalam waktu. Untuk kira-kira gambaran ya kemana konsep kinerja yang ideal ya. Nah, kebetulan saya belum sempat lihat ya kinerja yang kemarin tadi dikirim oleh Pak. Nah itu ya kabak organisasi baru kami dapat tadi, jadi saya sudah share ke Mas Arif ya, tinggal dilihat aja, benar nggak? Kalau lihat PK-nya seperti ini kelihatannya agak sedikit bermasalah ya, kecuali ambil level bawahnya pakai sasaran program. Tapi saran saya yang faktor yang agak bermasalah di sini jangan ditumpuk ya, PK kepala dinas ya dengan PK bawahnya ya, dipisah aja ya. Jadi benar-benar PK eselon 2 itu benar-benar menggambarkan memang benar-benar dia gitu, outcome di level dia ya. Ini kelihatannya ditambahkan supaya kelihatan ramai aja nih di 2022 ya. Nah, padahal sebenarnya pada dasarnya konsisten dengan 2021. Daripada cari lagi diturunkan lagi. Nah, di bawahnya kelihatan sekedar meremehkan PK ya. Jadi tolong bikin PK sesuai porsinya ya. Kalau PK eselon 2 ya benar harus menggambarkan eselon 2-nya. Begitu juga di PK eselon 3 yang menggambarkan outcome di level eselon 2-nya ya. Terus sampai ke level eselon 4 atau pendamping. Itu kira-kira gambaran yang sedikit singkat ya dari yang apa yang kami bisa jelaskan di LBS aktif ya. Nanti lebih detailnya bisa ke Mas Arif ya, termasuk kalau memang mau membahas poin kinerja ya, dan kebetulan yang baru kami dapat barusan ya. Maka itu mohon maaf ya, Pak Sekda dan Bapak Ibu yang lain ya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, untuk sementara saya ini ya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Pak. Kabak, artinya suara kecil, nggak kedengaran. Izin Pak, mohon maaf, mungkin suaranya bergema Pak. Suaranya bergema karena itu dalam ruangan, jadi suaranya bergema gitu Pak. Jadi nggak jelas Pak kedengarannya Pak.
Mohon maaf Pak, masih kurang jelas Pak, masih agak bergema gitu suaranya. Kita di sini belum nangkap terlalu jelas Pak, mohon maaf. Nah mungkin ya dekat-dekat itu aja Pak laptop. Ya. Bisa kita masuk ke diskusi atau Pak Arif masih ada yang Izin Pak, tadi suaranya sudah jelas. Silakan Pak, kalau ada masih yang mau disampaikan dari Pak Budi, Pak Arif Budi. Mungkin Pak Kabak mau lanjut ke Pak Arif atau mau pertanyaan dulu Pak? Silakan aja, enaknya seperti apa. Jadi kalau mau lanjut boleh, paling Mas Arif akan menjelaskan ada teknis dari RB sama mungkin pohon kinerja. Tapi kalau memang mau didiskusi dulu ya silakan aja. Enaknya gimana? Makasih. Mungkin dalam kesempatan ini kita masih memberikan kesempatan kepada Pak Arif Budiawan. Mungkin masih ada hal yang mau ditambahkan Pak. Setelah itu baru kita diskusikan. Silakan Mas Arif. Baik Pak, mungkin saya mohon izin Pak Sekda Pak Ibu pejabat di Kabupaten Lumajang, mungkin saya nanti tidak terlalu banyak Pak, saya lebih teknisnya dalam mungkin mohon izin Pak ya, nanti mungkin saya lebih ke teknisnya masalah pengisian LKI PMPRB yang nanti saya coba jelaskan Bapak Ibu gambaran bagaimana hasil submit PMPRB-nya dari Kabupaten Lumajang yang kebetulan sudah menggunakan aplikasi, dan kemarin saya juga sudah berkomunikasi dengan pihak inspektorat untuk menanyakan bagaimana perkembangan aplikasinya. Izin Pak Sekda, Bapak Ibu, saya share screen. Izin Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Ya, kalau sudah terlihat, saya mau izin menjelaskan. Mungkin di sini saya coba awalnya saya pengen mengangkat teknis dari penjelasan tiap area perubahan Bapak Ibu. Cuman mungkin ini terlalu rigid tentang 8 area perubahan. Nanti secara singkat saja saya jelaskan Bapak Ibu, di setiap area itu sebenarnya concernnya apa sih seperti itu. Yang pertama itu kita terkait masalah di area manajemen perubahan. Nah, dulu sebelum Permenpan 26 ada, itu kita hanya fokus kepada pemenuhannya aja. Misalnya, pembentukan tim RB unit kerja. Dulu kita cuma menanyakan, ada tidak tim RB di tempat Bapak Ibu? Nah, tahun ini kita sudah, mulai dari tahun kemarin, kita sudah memasukkan area reform Bapak Ibu. Jadi sebenarnya di LKE Bapak Ibu yang Bapak Ibu submit ke kami, sebenarnya antara pemenuhan dan reform itu saling berkait Bapak Ibu. Jadi misalnya, apakah sudah membuat tim RB gitu? Atau apakah sudah membuat agen perubahan di area pemenuhan. Nah, di reformnya kami akan menanyakan peran atau kontribusi nyata agen perubahan
dalam mendorong perubahan pola pikir dan budaya kinerja. Gitu. Jadi bukan hanya pemenuhan yang kami tanyakan, tapi juga apa sih sebenarnya perannya tim RB maupun agen perubahan dalam merubah pola pikir dan budaya kinerja. Seperti itu. Nah, dan untuk di setiap pemenuhan, itu pasti kami akan menanyakan terkait masalah MONEF, Bapak Ibu. Terkait masalah MONEF. Dan MONEF ini, saya lihat dari submitnya PMPRB Kabupaten Lumajang, itu rata-rata sudah ada evidence-nya. Evidence-nya itu terkait masalah undangan MONEF, tapi notulensinya yang masih kurang lengkap, Bapak Ibu. Notulensinya masih kurang lengkap. Jadi, ya kita tahu misalnya MONEF, misalnya pasangan RB, itu notulensinya tidak menjelaskan apa isi dari kegiatan MONEF-nya ini. Gitu. Notulensinya hanya menjelaskan agenda kegiatan dan tidak menjelaskan apa kesimpulan dari MONEF pelaksanaan RB. Itu contohnya yang saya temukan di LKE RB untuk level kabupaten. Gitu. Nah, terus yang kedua itu di area deregulasi kebijakan. Tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Asdep, Pak Budi, itu kita belum mempunyai, yang saya lihat di aplikasi Submit PMPRB, kita belum mempunyai peta keterkaitan kebijakan. Kita yang disampaikan ke kami hanya berupa kebijakan-kebijakan yang sudah direvisi. Yang kami pengen lihat sebenarnya adalah identifikasi seluruh kebijakan yang telah dikeluarkan Kabupaten Lumajang sejak Kabupaten Lumajang berdiri. Yang kami arahkan adalah identifikasi seluruh kebijakan yang telah dikeluarkan Kabupaten Lumajang sejak Kabupaten Lumajang berdiri. Nah, nanti baru dipetakan nih, Bapak Ibu. Dipetakan yang mana aja yang kira-kira masih tumpang tindih, masih tidak harmonis, dan yang belum dicabut seperti itu. Nah, nanti di reformnya kami akan melihat bagaimana kebijakan tersebut kemudian dirubah. Ketika sudah diketahui bahwa oh ini tidak tumpang tindih, oh ini tidak harmonis, oh ini mesti dicabut. Nah itu di area reformnya. Yang core-nya di area ini adalah itu, peta keterkaitan kebijakan. Begitu. Itu yang belum kami lihat. Yang kami lihat di evidence-nya Bapak Ibu yang kami dapatkan itu hanya berupa kebijakan-kebijakan atau aturan yang sudah direvisi. Itu pun saya lihat tahunnya masih baru-baru Bapak Ibu, masih tahun 2021-2022. Yang kami harapkan adalah melihat kebijakan-kebijakan yang tahun-tahun sebelumnya gitu. Jangan sampai ada kebijakan atau peraturan atau mungkin peraturan bupati yang sebenarnya harus dicabut nih. Itu mungkin keluar di tahun 2000, tahun 90-an, tahun 2000-an, nah itu harus juga diidentifikasi Bapak Ibu. Bukan cuma yang baru-baru keluar ini aja. Seperti itu. Itu untuk di area deregulasi kebijakan. Terus untuk di area penataan organisasi, sebenarnya ini tadi juga disampaikan oleh Pak Asdep bahwa kita ada di kategori 2, yaitu di mana kita sudah menyampaikan seluruh jabatan yang mau disederhanakan, tapi kita belum melantik semuanya gitu. Kita baru sebagian yang dilantik. Tidak semuanya yang dilantik. Itu kami melihat itu berdasarkan surat dari Kemendagri terkait masalah ketaatan Pemda dalam melakukan penyederhanaan organisasi. Nah itu, sebenarnya arahnya yang area nomor 3 ini ke sana. Tapi untuk di reformnya sebenarnya kita juga harus mengacu pada proses bisnis dan kinerja utama yang dihasilkan. Alhamdulillah mungkin di Lumajang sudah ada kebijakan tentang probis yang kemarin juga sudah sampaikan di PMPRB, cuman kayaknya struktur yang ada itu belum mengacu ke sana, belum mengacu kepada probis yang ada gitu. Jadi benar-benar masih sebatas pemenuhan aja, masih sebatas Recording stopped. Cek sound. Bapak Ibu apakah suara saya terdengar? Iya, Terdengar Pak? siap terdengar Pak. Ya, ini mungkin di
di di ruang utama ya kali Pak. Ruang utama kayaknya jaringannya terganggu kali Pak. Mendengar ya Pak, saya Pak. Halo, terdengar ya Pak suara saya? Di peserta lain yang ada di Kabupaten Lumajang, bisa ya Pak? Iya, iya mungkin mungkin di sananya Pak, di ruang utamanya kali, ruang utama yang ada Pak Sekda itu lagi terputus jaringannya. Mana nih? Ini kedengaran apa? Dengar Pak. Ini lanjut ya. Silakan, Mas Arif, kelihatannya kedengaran. Siap. Siap, Pak, lanjut ya Pak. Iya, lanjut ya Pak. Baik, takutnya saya nanti mengulang 2 kali Pak. Kalau misalnya yang di ruang utama nggak kedengeran, nanti saya coba. Karena saya pastikan dulu nih kedengeran nggak suara saya. Takutnya saya nanti mengulang gitu Pak. Baik, itu untuk di area penataan organisasi Bapak Ibu. Selanjutnya di area penataan pelaksana. Sebenarnya tadi juga di sini sudah saya jelaskan di organisasi itu kita sudah punya probis. Cuman permasalahannya apakah probis itu sudah mengacu pada cascade kinerja. Nah, itu yang mesti kita gali lagi seperti apa nantinya. Kemudian probis itu diharapkan bisa dijadikan dasar untuk dalam pembuatan SOP Bapak Ibu. Kemarin saya juga sempat lihat evidence yang ada di Kabupaten Lumajang di aplikasinya, masih ada beberapa OPD yang belum melaporkan SOP yang ada di tempatnya atau mungkin di OPD-nya gitu. Tapi sebenarnya kan di sini sebenarnya harusnya mengacu pada proses bisnis. Saya nggak tahu nih SOP yang ada di Kabupaten Lumajang apakah mengacu pada proses bisnis atau seperti apa. Itu juga masih jadi coba saya konfirmasi lagi kepada PIC-nya seperti itu. Kemudian yang kelima di area manajemen SDM ini lebih ke arah perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Saya lihat juga di Lumajang sudah melakukan anjak ABK itu terkait masalah kebutuhan pegawai. Dan kedua adalah pengembangan organisasi pegawai. Nah ini kayaknya masih ada mispersepsi nih, masih ada mispersepsi di Kabupaten Lumajang karena menganggap pengembangan ini berdasarkan berdasarkan pendidikan, berdasarkan kelulusan atau mungkin pendidikan masa kuliah gitu ya. Tapi yang kita arahkan di sini adalah bagaimana kompetensi ini menunjang pegawai tersebut dalam meningkatkan kinerjanya. Berarti harus dikaitkan dengan jabatannya. Jadi pengembangan kompetensi di sini itu harusnya arahnya adalah peningkatan kinerja di jabatannya seperti itu. Dan biasanya kalau kita tahu bisa kita kenal di istilahnya ada HCDP Bapak Ibu, Human Capital Development Plan. Itu mungkin bagian SDM tahu bagaimana kita membuat talent pool, bagaimana 9 ball seperti itu. Nah itu di area SDM ini. Kemudian masalah penetapan kinerja individu, kemudian cascade kinerja, monitoring individu dan pemanfaatan individu. Nah, di sini apakah kita sudah menjadikan kinerja individu itu sebagai dasar dalam pemberian tunjangan kinerja? Mungkin kalau di Pemda namanya TPP Bapak Ibu, tunjangan penghasilan kalau di daerah. Nah, apakah penilaian kinerja individu itu dijadikan dasar dalam pemberian TPP Bapak Ibu? Kemudian di reformnya
ada masalah tadi asesmen pegawai. Asesmen pegawai yang saya lihat di submit PMPRB Kabupaten Lumajang, itu asesmen yang dimaksud adalah asesmen untuk JPT Pratama. Padahal sebenarnya pertanyaan di LKS sudah jelas. Sudah dilakukan asesmen kepada seluruh pegawai gitu. Berarti yang ditanyakan adalah seluruh pegawai, bukan hanya dalam hal seleksi JPT Pratama, Bapak Ibu. Jadi harusnya pilihan di LKS itu bukan jawaban seluruh pegawai, tapi masih sebagian kecil. Atau kalau mungkin sebagian kecil pegawai telah asesmen gitu. Belum menggambarkan seluruhnya, karena asesmen yang dilampirkan itu hanya asesmen untuk seleksi JPT Pratama, Bapak Ibu. Terus di area yang kelam adalah masalah akuntabilitas kinerja. Tadi juga disampaikan oleh Pak Step, di sini sebenarnya ketika berbicara masalah reformasi birokrasi maupun sakit, itu pasti harus melihat bagaimana komitmen pimpinan. Kemudian bagaimana pengelolaan kinerja ini terkait masalah SDM yang mengelola masalah akuntabilitas. Itu apakah sudah ada peningkatan atau mungkin dalam hal ini. Nah, ini mungkin salah satu cara kita untuk meningkatkan SDM dalam mengelola akuntabilitas dengan melakukan BIMTEK seperti ini. Jadi nantinya pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengelola akuntabilitas kinerja itu bisa menambah pengetahuannya dalam menyusun akuntabilitas kinerjanya di masing-masing unitnya, seperti itu. Nah, di area reformnya kita akan melihat bagaimana anggaran berbasis kinerja. Tadi mungkin Pak Budi sudah menyinggung masalah pohon kinerja dan cascading, di mana dengan adanya pohon kinerja ini kita bisa menentukan program-program mana saja yang nantinya akan mendukung kinerja bupati, seperti itu. Jadi kita akan memilih program-program yang akan berdampak langsung kepada kinerja bupati. Jadi ketika itu berdampak ke bupati, maka anggaran itu kita langsung arahkan ke sana, arahkan ke program yang bersentuhan langsung kepada kinerjanya Pak Bupati, seperti itu. Terus yang kedua adalah pemanfaatan aplikasi Monef. Jadi kita sudah punya aplikasi Monef kinerja, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita sudah punya aplikasi Monef, nah itu sangat baik sekali dalam hal mungkin nanti memonef capaian kinerja di setiap OPD, Bapak Ibu. Jadi harusnya setiap OPD itu melakukan monef terhadap capaian perjanjian kinerja kepala dinasnya. Gitu. Jadi bukan cuma rencana aksinya yang dimonef, tapi juga melihat perjanjian kinerjanya, apakah sudah on the track atau seperti apa, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah penerapan reward and punishment berdasarkan kinerja. Jadi hasil dari penilaian kinerja itu dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment. Selanjutnya adalah di area pengawasan. Nah, mungkin di pengawasan ada banyak ya Bapak Ibu terkait masalah pengawasan. Ini terkait masalah gratifikasi, WBS, kemudian SPIP, kemudian pembangunan ZI. Nah, kalau berbicara pengawasan di pemuluhan, yang ditanya adalah masalah kebijakannya. Apakah seluruh kebijakan ini sudah ada di Kabupaten Lumajang? Saya pikir sudah ada nih kalau masalah gratifikasi, sistem, SPIP, kemudian ZI-nya saya rasa belum ada ya Bapak Ibu, belum ada dari Kabupaten Lumajang yang mendapatkan predikat UBK maupun UBM. Jadi ini mungkin masih kurang, masih belum maksimal nih untuk di Kabupaten Lumajang karena belum ada yang mendapatkan predikat UBK dan UBM. Kemudian yang perlu kita perdalam di pengawasan itu adalah di area reformnya. Bagaimana implementasi semua kebijakan yang ada di area pemuluhan itu diimplementasikan pada area reform. Misalnya adalah penyampaian LHKPN dan LHKSN. Kalau LHKPN itu mungkin kita bisa lihat aplikasinya KPK. Kalau LHKSN kita ada aplikasi Harta. Cuman permasalahannya ketaatan dalam penginputannya itu yang masih kurang, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ya sendiri bagaimana perputaran pegawai apalagi di Pemda itu sangat cepat. Nah, sedangkan untuk LHKSN ini itu harus diupdate secara terus-menerus jika pegawai atau mungkin pegawai tersebut
dilantik atau mungkin mutasi, Bapak Ibu. Jadi ini harus tetap diupdate terus ketika pegawai tersebut mutasi atau dipindahkan dari jabatan sebelumnya gitu. Harus dilakukan update. Kemudian bagaimana kita implementasikan masalah penanganan pengaduan pengawasan masyarakat. Ini juga perlu diimplementasikan secara baik. Apalagi sekarang sudah ada aplikasi Span Lapor. Cuma Span Lapor itu sifatnya file publik ya Bapak Ibu. Kalau di sini mungkin kita lebih ke arah WBS ya Bapak Ibu, Whistleblowing System. Jadi bagaimana setiap pegawai yang ada di Kabupaten Lumajang tahu apa sebenarnya WBS itu. Jadi seluruh pegawai di Kabupaten Lumajang itu diharapkan mengerti dan paham cara melaporkan melalui aplikasi WBS. Kalau misalnya Kabupaten Lumajang sudah punya aplikasi WBS, Bapak Ibu. Jadi ada sarana untuk melaporkan pelanggaran mungkin yang dilihat oleh sesama rekan kerja di Kabupaten Lumajang, itu melalui aplikasi Whistleblowing System. Seperti itu. Baik, lanjut di area terakhir, di area pelayanan publik, Bapak Ibu. Ini saya rasa semua secara pemenuhan dokumen kayaknya secara pemenuhan sudah ada nih, karena kayak masalah prosedur pelayanan sudah ada juga di Lumajang, kemudian pengaduan. Nah, kalau masalah monefnya saya belum melihat mendalam bagaimana di Kabupaten Lumajang, cuman secara umum ini sudah ada di Kabupaten Lumajang. Terus apalagi tadi di hasil penilaian ORI terkait masalah kepatuhan pelayanan publik itu kita mengalami kenaikan. Sekarang berada di zona hijau, Bapak Ibu. Itu dengan nilai 92 sekian sudah sangat baik. Tinggal bagaimana kita mempertahankannya seperti itu. Nah, ini saya temukan Bapak Ibu, saya temukan di LKE PMPRB tahun 2022. Nah, saya akan meng-highlight pertanyaan pilihan jawaban yang menggunakan kata seluruh nih. Karena seluruh itu asumsinya adalah semuanya Bapak Ibu. Tidak ada satu orang pun yang tidak yang lewat gitu ya, maksudnya yang tidak tersurvei seperti itu. Nah, makanya saya sini highlight seluruh Bapak Ibu. Misalnya nih, ini semuanya di level kabupaten Bapak Ibu, saya belum sempat sampling untuk di OPD-nya, tapi saya coba dulu di level pusatnya. Nah, untuk di area manajemen perubahan, pertanyaannya adalah telah terdapat sosialisasi roadmap RB kepada anggota organisasi. Nah, pilihan jawaban dari Kabupaten Lumajang adalah seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan implementasi roadmap RB gitu. Nah, padahal di evidence-nya adalah undangan sosialisasi roadmap RB via Zoom. Nah, kenapa saya kemudian mempertanyakan ini? Karena ini itu undangan sosialisasi RB itu belum cukup menggambarkan bahwa seluruh pegawai, seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi gitu. Harusnya dilengkapi dengan daftar hadir untuk mengetahui apakah seluruh anggota organisasi itu hadir gitu. Gitu. Jadi kalau evidence-nya hanya undangan, itu belum menggambarkan seluruhnya. Itu belum menggambarkan seluruh anggota hadir dalam acara sosialisasi tentang HPRB. Tapi harus juga dilengkapi dengan daftar hadir Bapak Ibu. Nah, apakah Bapak Ibu yakin nih seluruh anggota organisasi hadir ketika acara ini? Gitu. Nah, itu yang saya mesti konsul lagi ya. Makanya saya selalu mengatakan perhatikan pilihan jawaban yang seluruhnya. Hati-hati dengan seluruh Bapak Ibu. Seluruh ini maksudnya semuanya tanpa terkecuali. Terus di contoh yang nomor 2 di area tata laksana itu ada pertanyaan, ini semua di area pemenuhan Bapak Ibu. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap atau SOP. Nah, di Lumajang menjawab seluruh peta probis telah dijabarkan dalam SOP. Evidence yang dilampirkan adalah inventarisasi SOP
yang ada pada OPD. Nah, tapi yang kami temukan, agar dapat dipastikan semua OPD sudah menjadi probis dalam OPD, karena masih ada OPD yang tidak mengisi daftar SOP gitu Bapak Ibu. Jadi saya asumsikan belum semua OPD itu menjabarkan probis yang ada ke dalam SOP Bapak Ibu. Jadi saya asumsikan karena masih ada OPD yang belum mengisi daftar SOP, jadi saya asumsikan masih ada OPD yang tidak menjabarkan probis ke dalam SOP gitu. Atau jangan-jangan di OPD nggak ada SOP Bapak Ibu. Saya belum tahu seperti apa karena yang dilampirkan ke kami adalah inventarisasi SOP yang ada pada OPD. Sedangkan masih ada OPD yang tidak mengisi daftar SOP tersebut. Gitu. Selanjutnya, contoh berikutnya itu di area SDM Bapak Ibu. Nah ini paling ngena nih Bapak Ibu, paling sebenarnya harusnya menjadi perhatian TPE juga dalam hal ini mungkin inspektorat. Pertanyaannya itu adalah telah dilakukan asesmen pegawai. Kemudian dari Kabupaten Lumajang menjawab telah dilakukan asesmen kepada seluruh pegawai. Tetapi evidence-nya adalah hasil asesmen peserta JPT Pratama. Nah, apakah ini menggambarkan seluruh pegawai Bapak Ibu? Apakah evidence assessment ini menggambarkan seluruh pegawai? Padahal yang di-assessment hanyalah yang akan mengikuti seleksi JPT Pratama Bapak Ibu. Jadi hati-hati dan kata seluruh ini, seluruh pegawai gitu. Kalau pegawai mungkin bisa sebagai sampling, tapi ini kata seluruh pegawai. Nah, saran kami adalah seharusnya yang dilampirkan adalah daftar seluruh pegawai dan tanggal asesmennya. Jika benar-benar di Kabupaten Lumajang telah dilakukan asesmen kepada seluruh pegawai. Nah, maka evidence-nya seharusnya adalah daftar seluruh pegawai yang ada di Lumajang. Saya nggak tahu berapa ribu pegawai di Kabupaten Lumajang. Kemudian tanggal asesmennya kapan gitu. Itu evidence yang lebih relevan sama pilihan jawaban ini Bapak Ibu. Jadi sekali lagi untuk TPI terutama dalam hal ini inspektorat, perhatikan pilihan jawaban seluruhnya. Perhatikan pilihan jawaban seluruhnya. Karena seluruhnya ini berarti semua tanpa terkecuali. Gitu. Jadi hati-hati dengan kata seluruhnya Bapak Ibu. Karena tapi saya lihat secara umum TPI sudah mulai lumayan bagus melakukan evaluasinya. Cuma masih ada yang kelewat Bapak Ibu. Di sini kan contohnya telah dilakukan asesmen kepada seluruh pegawai. Sedangkan evidence-nya adalah hasil asesmen peserta JPT Pratama. Nah, apakah evidence ini menggambarkan seluruh pegawai Bapak Ibu? Apakah pegawai semua masuk ke JPT Pratama gitu? Gitu. Nah, seharusnya evidence yang dilampirkan kalau memang betul-betul di Lumajang sudah di asesmen seluruh pegawainya adalah daftar seluruh pegawai dan tanggal asesmennya seperti apa. Dan kalau mau bagus lagi, dilampirkan semua hasil asesmen dari seluruh pegawai. Nah, itu lebih ngena. Evidence-nya artinya lebih relevan evidence-nya dengan pilihan jawaban yang dimasukkan oleh Kabupaten Lumajang. Seperti itu. Nah, kalau terkait masalah semua ini pasti nanti ada Pemda yang bilang, wah kalau seluruh pegawai berarti anggarannya banyak dong Pak. Berarti ada tentang itu. Nah, caranya karena kita ini mengandalkan APBD mungkin di Kabupaten Lumajang, itu caranya adalah bertahap Bapak Ibu. Jadi tidak semuanya langsung seluruh pegawai di asesmen, tapi setiap tahun ada pegawai yang di asesmen. Gitu. Setiap tahun ada pegawai yang di asesmen. Harapannya di akhir roadmap RB ini seluruh pegawai itu sudah di asesmen gitu. Nah, berarti pilihan jawaban di sini tidak perlu seluruh pegawai gitu. Masih mungkin sebagian kecil atau mungkin sebagian besar atau kalau sudah sampai 50% lebih gitu. Jadi jangan memaksakan pilihan jawaban A kalau memang kita belum merasa seluruh pegawai sudah di asesmen seperti itu. Itu yang contoh untuk pilihan jawaban seluruhnya. Dan mungkin masih banyak Bapak Ibu, masih banyak pilihan jawaban seluruhnya yang mungkin agak keliru, agak tidak relevan sama evidence yang dilampirkan. Jadi saya tekankan mungkin kepala TPI-nya, inspektoratnya,
tolong perhatikan pilihan jawaban yang ada kata seluruh gitu. Seluruh kan berarti semuanya tanpa terkecuali. Jangan sampai evidence yang dilampirkan tidak relevan dengan kata seluruhnya. Seperti itu. Selanjutnya, ada lagi Bapak Ibu. Di LKI kami itu ada lagi kata-kata sering berulang. Itu adalah secara berkala. Pertama ini monef Bapak Ibu. Pertama masalah monef. Secara berkala. Nah, secara berkala ini yang mungkin masih belum, hampir seluruh evidence yang disampaikan oleh Bapak Lumajang itu tidak ada, itu belum ada yang menggambarkan bahwa dia itu di monef secara berkala. Misalnya nih, saya contoh di area SDM Bapak Ibu. Di area SDM itu ada pertanyaan, telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala. Di Kabupaten Lumajang menjawab, telah dilakukan monef pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala. Evidence-nya adalah monef diklat calon kepala sekolah dan calon pengawas sekolah. Nah, apakah ini menggambarkan evidence yang ini Bapak Ibu? Nah itu dia. Artinya tidak relevan. Yang tanyakan adalah, yang kita memonef adalah kebijakan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, gitu. Bukan tentang monef diklat CKS dan CPS Bapak Ibu. Ini dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Di sini ya kan adalah seharusnya yang dimonef adalah kebijakan pengembangan pegawai berbasis kompetensi yang dilakukan secara berkala. Nah, monef diklat CKS ini juga tidak menggambarkan secara berkala Bapak Ibu. Ketika berbicara berkala itu pasti kita berbicara apakah dia bulanan, triwulan, semesteran atau mungkin tahunan Bapak Ibu. Nah itu kita asumsikan secara berkala. Nah sedangkan evidence yang di sini itu sifatnya terkait masalah profesi Bapak Ibu, calon kepala sekolah dan calon pengawas sekolah. Ini tidak relevan dengan pilihan jawaban A itu, telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis secara berkala itu. Terus contoh yang kedua Bapak Ibu untuk pilihan jawaban secara berkala nih. Di area akuntabilitas Bapak Ibu, pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala. Pilihan jawaban dari Kabupaten Lumajang adalah seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala. Nah, sedangkan evidence-nya adalah from evaluasi Renja Inspektorat TW1. Maaf, Pak. Ternyata sinyalnya di sini bermasalah juga. Jadi terputus. Artinya Mas Arifnya ya. Jadi, mudah-mudahan bisa ini lagi. Ternyata ininya habis. Rupanya komputernya habis ini ya listriknya. Ini lagi disambung. Sah.
Ya, mohon izin Bapak Ibu, tadi saya terputus karena saya nggak sadar kalau baterai atau saya sudah habis Bapak Ibu. Mohon izin saya lanjutkan lagi. Tadi sudah, sorry. Mohon izin, mungkin untuk hostnya mungkin saya bisa diberi akses untuk share screen. Izin Bapak Ibu yang menjadi host mungkin bisa diberi akses untuk share screen. Saya belum bisa share screen Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Baik, tadi sudah di contoh di area akuntabilitas terkait masalah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala. Nah, di Kabupaten Lumajang yang menjawab seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala. Evidensinya adalah form evaluasi Renja Inspektorat PS1. Ya, secara berkalanya iya Bapak Ibu. Secara berkalanya iya. Tapi apakah seluruh OPD melakukan hal yang sama? Secara berkalanya sudah sesuai karena dia ada TW1 sampai TW4. Tapi permasalahannya di sini adalah seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala. Nah, seharusnya yang dilampirkan adalah undangan molef capaian kinerja untuk seluruh perangkat daerah dan dihadiri oleh kepala perangkat daerah. Nah, untuk membuktikan secara berkala, nanti di setiap undangan itu dan mungkin nanti konferensinya itu harus ada keterangan apakah dia bulanan, mingguan, semester atau tahunan. Nah, itu yang belum terlihat dari form evidence yang dilampirkan di aplikasi punya Kabupaten Lumajang. Terus yang terakhir, contoh di area pengawasan, Bapak Ibu, adalah pelanggaran ratifikasi telah diimplementasikan. Nah, pilihan jawaban dari Kabupaten Lumajang adalah iya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik ratifikasi. Tapi evidence yang dilampirkan adalah laporan UPG ke KPK. Nah, evidence yang ini tidak menggambarkan bahwa UPG di Lumajang itu melaporkan ratifikasi secara berkala, Bapak Ibu. Jadi evidence yang ini itu tidak menggambarkan bahwa UPG melaporkan ratifikasi secara berkala ke KPK. Seharusnya dilampirkan adalah evidence bahwa UPG telah melapor secara berkala, yaitu bulanan, triwulan, maupun semester atau tahunan. Sebagai contoh, mungkin kayak seperti kami di Menpan, kami di setiap eselon 1 itu punya UPG. Nah, UPG itu melaporkan ke inspektorat, dalam hal ini UPG kementerian, itu secara semester, Bapak Ibu. Jadi kami tiap semester kami akan melapor ke UPG kementerian dalam hal inspektorat tentang pelaporan notifikasi. Nah, hal yang seperti itu kami harapkan menjadi evidence di pertanyaan yang ini. Cuman yang ada evidence-nya adalah laporan UPG ke KPK. Dan yang hal ini tidak menggambarkan bahwa laporan UPG tersebut dilakukan secara berkala ke KPK. Nah, itu mungkin beberapa catatan yang ada di kami, dan pastinya tadi dari hasil PMPRB Kabupaten Lumajang yang 74 sekian itu pasti akan mengalami penyesuaian Bapak Ibu. Apakah itu nanti bisa naik atau mungkin bisa turun atau mungkin bisa tetap, tergantung nanti bagaimana keterkaitan antara jawaban dengan evidence-nya Bapak Ibu. Kami harapkan pilihan jawab hasil submit PMPRB itu yang 74 itu tidak turun, mungkin bisa tetap, tapi kami nanti akan coba dalami lagi secara mendalam untuk terkait di level OPD-nya. Karena ini baru di level kabupaten, Bapak Ibu. Nah, untuk status sendiri, tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Asdep. Cuman saya ingin menambahkan sedikit terkait masalah tadi contoh di DPMP TSP dengan Dukcapil, Bapak Ibu. Nah,
Kenapa saya ngambil contoh dari PTSP? Karena untuk naik ke level B itu diharapkan tadi disampaikan 2/3 unit kerja sudah baik. Nah, sedangkan di sini kita tahu bersama DPMPTSP kan sebenarnya core bisnisnya itu adalah masalah penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu gitu. Core bisnisnya adalah masalah modal Bapak Ibu. Tapi yang diperjanjikan oleh kadisnya itu hanya IKM. IKM ini atau masalah survei komposan ini itu adalah dampak dari DPMPTSP melakukan pelayanan gitu. Apa yang dilayani? Masalah penanaman modal gitu. Nah, kalau sekedar memberi masukan, seharusnya yang menjadi targetnya Pak Kadis DPMPTSP itu terkait masalah realisasi investasi, baik itu PMDN maupun PMA gitu. Jadi ada core bisnisnya dan ada pendukungnya. Kalau menurut kami, IKM ini adalah pendukung Bapak Ibu. IKM ini adalah indikator pendukung untuk kinerja dari Pak Kadis. Tapi yang menjadi core-nya DPMPTSP itu adalah masalah investasi Bapak Ibu. Kenapa malah itu nggak ada? Kenapa malah nggak ada di DPMPTSP, di PK-nya Pak Kadis gitu? Justru yang ada malah target pendukung gitu. Target pendukung dari pelayanan yang dilakukan oleh DPMPTSP. Seharusnya ini dimasukkan juga core bisnis yang ada di DPMPTSP. Gitu. Nah, terkait masalah Dukcapil, tadi saya menambahkan dari Pak Asdep, ada laporan kinerja yang disampaikan ke kami, tapi tidak menjelaskan mengenai capaian IKM ini. Di laporan kinerjanya Dukcapil, itu langsung menentukan angka 85. Nah, saya nggak tahu nih, angka 85 itu dari mana? Tiba-tiba muncul angka 85 di lampiran laporan kinerja Dukcapil, Bapak Ibu. Apakah itu angkanya angka perkiraan atau mungkin angka estimasi? Karena di laporan kinerja itu tidak dijelaskan angka 85 itu apa gitu, dan di mana dan bagaimana proses survei yang dilakukan oleh Dukcapil seperti itu. Nah, di sini juga tadi mungkin Pak Fed sudah menambahkan ini sudah mulai kelihatan, cuman belum outcome. Tapi ini sudah lebih mendingan daripada tadi DPMPTSP Bapak Ibu. Ini tidak ada core-nya yang diperjanjikan, hanya pendukungnya, hanya masalah IKM. Tapi kalau Dukcapil, di sini sudah core-nya nih, persentase penerbitan dokumen administrasi kependudukan. Masalahnya ini tidak outcome pada levelnya. Kalau masalah penerbitan itu mungkin cukup di level bawah Pak Kadis. Tadi saran Pak Asdep itu bagaimana kalau dimasukkan ketepatan penyelesaian gitu, ketepatan waktu penyelesaian. Jadi persentase dokumen administrasi yang selesai tepat waktu gitu. Nah, itu di level Pak Kadis ketimbang masalah penerbitan dokumen gitu. Nah, itu mungkin salah contoh dari contoh OPD yang mungkin nanti bisa ditingkatkan lagi terkait masalah sakitnya. Gitu. Nah, itu dia. Terakhir Bapak Ibu, saya mau komentari masalah tadi, kebetulan tadi bikin saya masalah pohon kinerja. Nah, saya cuma komentar sedikit Bapak Ibu terkait masalah pohon kinerja di keempat ini, masalah angka kemiskinan Bapak Ibu. Di sini isunya adalah menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja. Nah, masalahnya di sini satu mungkin ini mungkin tidak terlalu substansi, cuman harusnya kata-kata melalui ini tidak perlu ditampilkan Bapak Ibu. Jadi kita fokus pada menurunnya angka kemiskinan. Caranya pun itu nggak usah disebutkan. Mau dia mau pakai melalui peningkatan daya saing, mau melalui peningkatan tenaga kerja, bebas Bapak Ibu. Tapi yang kita mau highlight adalah menurunnya angka kemiskinan. Cukup sampai itu saja. Ketika membuat pohon kinerja, fokus pada isunya saja. Nggak usah kita memasukkan caranya. Yang dimaksudnya adalah ini, peningkatan daya saing tenaga kerja. Itu adalah caranya. Tapi kita fokus pada isunya. Isunya adalah menurunnya angka kemiskinan. Nah, di bawahnya itu adalah meningkatnya pemberdayaan masyarakat pedesaan. Nah,
ini, apakah ini termasuk CSF tadi mungkin disampaikan Pak Asdep, critical success factor Bapak Ibu? Apakah masyarakat pedesaan yang tidak berdaya itu mempengaruhi angka kemiskinan Bapak Ibu? Itu dia. Apakah masyarakat yang keberdayaannya tidak meningkat itu akan menurunkan angka kemiskinan Bapak Ibu? Nah, ini yang mungkin masih perlu digali lagi. Sebenarnya meningkatnya kepada masyarakat ini adalah cara ini adalah proses. Nah, yang kita mau lihat adalah apa outcome dari meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan, Bapak Ibu. Kalau kita pakai di sini sudah bagus nih. Selalu menuliskan jika makan, dia pakai metode hubungan kausalitas. Kita coba uji Bapak Ibu. Jika masyarakat pedesaan ditingkatkan keberdayaannya, maka akan menurunkan angka kemiskinan. Apakah berdampak langsung Bapak Ibu? Nah, apakah berdampak langsung jika masyarakat pedesaan semakin berdaya, itu akan menurunkan angka kemiskinan gitu? Itu dia. Maksudnya perlu digali lagi nih. Kayaknya ini belum terlalu berdampak pada menurunnya angka kemiskinan. Kalau yang di sebelahnya, meningkatnya penyerapan angkatan kerja. Nah, kalau ini iya, karena dia akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Otomatis itu akan menurunkan angka kemiskinan. Nah, itu hubungan jika diuji menggunakan hubungan kausalitas, Bapak Ibu. Baik, mungkin saya rasa cukup sekian Bapak Ibu paparan yang saya bisa sampaikan. Lebih banyak mohon maafkan jika ada kata-kata yang salah dalam menyampaikan paparan. Selanjutnya mungkin saya kembalikan ke moderator untuk dilanjutkan dengan tanya jawab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih teknis terkait apa yang ada di LKI PMPRB serta Sakip Kabupaten Lumajang. Mungkin mengingat waktu, kita langsung saja kepada tanya jawab. Kita buka sesi pertama tanya jawab. Mungkin teman-teman dari seluruh OPD di Kabupaten Lumajang ada hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan terkait dengan penyampaian materi dari Pak Asdep dan Pak Arif Budiawan. Kami persilakan. Yang online mungkin bisa raise hand. Mas Ditya mau menyampaikan sesuatu?
Jadi gini Pak, dari inspektorat ya. Jadi pertama memang bergerak kalau kinerja kan sebenarnya dari RPJMD juga ya. Cuma memang problemnya ada berapa RPJMD di kabupaten itu belum bagus ya. Jadi berarti nanti berdampak ke kinerja ke bawah ya. Nah itu pun juga kita kasih solusi itu dengan membuat semacam kayak IKU ya, ada sedikit semacam komitmen untuk berubah di RPJMD. Tapi saya dapat info dari tim saya sebenarnya RPJMD kita di Kabupaten Lubayang lumayan ya, udah ada track ya. Cuma masalahnya sekarang menurunkannya ke level OPD yang belum clear ya. Jadi kelihatannya memang harus kolaborasi nih ya, kolaborasi yang leadnya tetap dari Bapeda ya, untuk mengawal dari RPJMD kita turun, ya, siapa yang bertanggung jawab di OPD, otomatis OPD tinggal menangkap masukan dalam renstra atau PK ya. Nah, kalau di level OPD kan relatif lebih mudah ya, seharusnya mudah ya, mudah dirubah, dan otomatis turun sampai ke level dari OPD-nya sudah menangkap dari kinerja Pemda langsung turunkan ke level ke bawah ya sampai individu. Nah itu yang berarti kan merubah APK sama RSN-nya. Kalau RPJMD memang kami akui sulit ya. Apalagi yang baru dilantik misalnya bupatinya kan nggak mungkin ya. Nah kalau Lumajang, kalau kemarin saya lihat potretnya sekilas dari Mas Arif katanya sudah lumayan ya. Jadi silakan alirkan dari konsep RPJMD kita yang ada ya. Nanti baru kelihatan nih dengan konsep pakai critical survival factor nanti banyak itunya, banyak kembang-kembangnya ya. Jadi nanti setelah selesai ke bawah baru kita hubungkan, wah ini kelihatannya ini bagus di level itu apa level 3 atau level 4 ya, terjawab di situ. Nah, memang harus kolaborasi untuk merubah, membuat kinerja ya. Dan perubahannya ya kita dorong ya, otomatis kalau mau nilainya bagus ya
pasti diformalkan dalam bentuk perubahan revisi register PK di OPD ya. Jadi itu yang bisa kita sepakati ya. Dan ada poin penting yang saya tadi jelaskan, RPJMD kita tidak terlalu bermasalah. Ada beberapa kabupaten kota yang di Jawa Timur yang dilantik baru kemarin ternyata bermasalah. Itu akhirnya kami juga terpaksa menjelaskan, tapi konsepnya tetap kami kembalikan ke mereka untuk membuat lagi konsep yang bagus ya. Karena pada dasarnya kita pengennya yang tampil di RPJMD benar-benar ultimate outcome ya, bukan hanya indikator yang bersifat OPD-OPD atau memberdasarkan kondisi OPD-nya. Karena kondisi OPD jangan dijelaskan di bab 5, itu bisa dijelaskan di bab 6 atau 7. Itu yang konsep kami ya. Nah, untuk yang tadi pertanyaan kedua agak bingung ya, nanti bisa jelaskan itu karena saya tidak terlalu nangkap pertanyaan. Mungkin Mas Arif bisa menjelaskan maksudnya tusi apa itu ya. Tidak, mohon maaf tidak menangkap pertanyaan. Maksudnya indeks RB atau apa gitu, apa fungsi atau tugasnya atau apa ini? Takutnya saya salah menjawab. Mas Arif bisa tahu kira-kira apa pertanyaan dan bisa dijawab. Silakan Mas Arif. Baik, terima kasih izin Pak Budi. Yang saya tangkap mungkin Pak, ini mungkin masih lagi yang saya tangkap mungkin tadi terkait masalah pelaksanaan RB dan sakit, apakah bisa dimasukkan ke tusi OPD yang bersangkutan, betul ya Pak? Pertanyaannya. Nah, jadi sebenarnya kalau sakit sebenarnya sudah jelas Bapak. Sakit sebenarnya sudah jelas nih, yang kemarin menjadi sakit itu lead-nya ada 3 OPD, tapi diharapkan seluruh OPD juga ikut fokus pada sakit maupun RB gitu. Kalau sakit, kita berbicara lead-nya itu pasti ada inspektorat, Bapeda, sama Ortala gitu. Itu lead-nya Bapak Ibu. Itu dari sisi lead-nya. Tapi untuk pelaksanaan, itu seluruh OPD juga harus ikut aktif dalam pelaksanaan sakit. Begitupun juga dengan RB, Pak. RB juga seperti itu. RB sebenarnya, kalau kita berbicara sebenarnya juga hampir mirip-mirip. Cuman Bapeda juga harus ikut di sana. Karena kenapa? Karena terkait masalah penyelarasan dokumen roadmap RB dengan RPJMD itu apa salah apa enggak gitu. Nah, itu fungsinya situ Bapeda lead-nya untuk menyelaraskan antara dokumen roadmap RB sama dokumen RPJMD gitu. Jadi secara lead mungkin tadi 3 OPD itu, tapi secara pelaksanaan itu seluruh OPD ikut tanggung jawab untuk sakit dan RB Pak. Itu mungkin terkait masalah tadi tusi. Jadi kalau saya bilang mungkin tadi itu Pak 3 OPD itu sebagai lead. Nah, atau gini saya tambahkan dikit ya tentang RB itu ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya di unit kerja juga boleh dimasukkan indeks RB sama sakit ya. Kan pada dasarnya sakit pun kan dievaluasi oleh sekarang bolehlah 3 tim gabungan, dulunya kan inspektorat. Jadi bisa saja kita menyatakan nilai sakit di tiap unit kerja. Ngambil datanya dari mana? Ya ngambil datanya dari hasil evaluasi inspektorat ya. Kebetulan dulu saya inspektorat juga ya, inspektur juga. Jadi itu indeks RB pun sebenarnya bisa juga ya. Tapi juga akhirnya hasil evaluasi inspektorat. Tapi masalahnya kalau indeks RB kan rigid ya, ada sementara ya. Mungkin yang bisa dinilai adalah yang bisa kita kendalikan, yaitu pengungkit di pengungkit terkait pemenuhan sama reform. Jadi berarti skornya hanya skor yang khusus pengungkit reform. Di beberapa KL termasuk kami ada indeks RB di tiap unit ya, bukan tidak ada ya. Otomatis itu maksudnya supaya unit kerja tahu loh bahwa mereka harus bertanggung jawab RB sakitnya, dan dimasukkan nilai RB itu. Nilainya dari mana? Ya berarti nilainya dari tim gabungan. Kalau sekarang memang ada tim gabungan ya untuk nilai sakit. Kalau enggak ya, kalau masih inspektorat berarti nilai dari inspektorat. Begitu juga RB. Cuma memang RB agak berbeda. Berarti indeks RB yang mungkin yang dinilai yang lebih relevan adalah yang bisa dikendalikan, termasuk kendalikan kami kan berarti reform jantung. Itu kira-kira tambahan dari saya. Kalau maksudnya itu ya, karena tadi saya bingung maksudnya apa. Baik, ya izin mungkin saya menambahkan lagi terkait tadi masalah poin kinerja. Ya, sebenarnya kalau kita berbicara RPJMD, sebenarnya poin kinerja itu berangkat dari isu. Nah, di RPJMD itu di bab 4 itu membahas terkait masalah isu. Nah, permasalahannya apakah kita tepat dalam menentukan isu gitu.
itu jadi masalah. Apakah kita tepat dalam menentukan isu itu? Nah, ketika kita sudah merasa tepat dalam menentukan isu itu, nah, cara yang untuk digambarkan itu menggunakan masalah pohon kinerja. Nah, gitu. Cara untuk menjabarkan isu itu ke dalam bab 5 itu bisa menggunakan pohon kinerja, gitu, Pak. Jadi idealnya memang ketika kita sudah menentukan isu, dan itu harusnya evidence based, Pak, jangan opinion based. Rata-rata isu yang ada di Pemda itu opinion based, bukan evidence based. Karena Pemda rata-rata itu belum punya data untuk menentukan isu, gitu. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menentukan bab 4 itu, isu kita itu sudah benar. Nah, caranya untuk dijabarkan sampai ke level bawah itu melalui pohon kinerja. Barulah kita berbicara bab 4 sampai dan bab 8 seterusnya seperti itu. Kayak gitu. Jadi, poking itu hanya cara untuk menjabarkan isu yang sudah ditentukan, Bapak Ibu. Biar nanti bab 5 sampai ke bawah itu semua selaras seperti itu. Kayak gitu. Jadi memang yang pertama adalah penonton tadi, Pak, penonton isunya, apakah sudah benar atau tidak. Nah, itu ketika isunya sudah salah, itu bisa berbeda dengan pohon kinerja nantinya. Seperti itu, Pak. Itu mungkin yang saya sampaikan, Pak, dari tadi. Yang pertama. Kalau RPJMD, Pak, ini agak hati-hati ya. Karena kan sebenarnya kita ngawal visi misi ya. Jadi visi misi itu kan kita nggak tahu ya kandidat kemarin ya. Jadi kan kita waktu merancang RPJMD kan ada 3 calon atau 2 calon, nah, konsep itu. Nah, memang yang kita bisa siasatin tetap lihat isu, tapi dihubungkan sama mengawal visi misinya kepala daerah kita. Nah, jadi yang mana visi misi itu terjawab. Nah, kita bicara cascading itu, tapi melihat isu. Kalau kita kaitkan isu ya. Jadi misalnya kita fokus di prioritas kepala daerah kita seperti ini, nanti kita hubungkan dengan isu kita. Ya. Yang itu lebih enak ya, karena RPJMD berbeda sama Rensra ya. Kalau Rensra kan nggak ada ini juga nggak ada visi misi untuk di kepala daerah ya, untuk PD-nya ya. Jadi otomatis agak lebih gampang ya. Dan andaikan visi misi pun memang sudah ditegakkan oleh kepala perangkat daerah. Kalau beda RPJMD kan sebenarnya visi misi calon kandidat kemarin ya, ada 3 calon atau 2 calon ya. Berarti kan belum tertebak siapa yang menang. Akhirnya pas jadi baru kita coba yang menang itu baru kita hubungkan sama isu ini. Paling yang bisa bergeraknya seperti itu ya. Karena beda RPJMD dengan kita membuat Rensra PD yang lebih gampang ya, karena memang selaras ya yang buat sama yang menjabarkan. Kalau RPJMD kan menjabarkan pikiran kepala daerah ya, yang buat kepala Bapeda atau dengan tim gabungan ya, untuk membuat. Itu yang saya sedikit tambahkan. Terima kasih. Tadi yang perubahan IQ itu kalau RPJMD kita bermasalah, kalau on the track ya sebenarnya nggak terlalu masalah, Pak. Cuma mungkin problemnya yang ditanyakan itu yang relevansinya dengan targetnya sudah terlampaui. Itu kan sebenarnya nggak masalah, Pak. Ya. Malah hebat kita waktu kita merencanakan target harusnya 5 tahun selesai dalam setahun kan. Ya, ada perkembangan bagus atau ada sesuatu yang menarik itu nggak masalah ya. Berarti nanti kalau ada kesempatan perubahan RPJMD, berarti standar baseline-nya jadi berubah ya.
karena sudah lewat semua. Jadi jangan pakai target yang sama, karena sebenarnya pada dasarnya waktu kita merencanakan yang baru pasti berdasarkan baseline yang sudah tercapai ya. Yang tadi saya jelaskan, kalau memang RPJMD kita bermasalah terlalu rendah, otomatis akan mempengaruhi cascading sampai ke level Pemda, ke OPD kan, turun dari RPJMD kan ke OPD. Tapi kalau misalnya tidak bermasalah, indikatornya udah itu ya kan nggak apa-apa ya. Ya, pasti ada juga, cuma mudah-mudahan kalau udah indikator makro kan, kayak indeks pendidikan kita pengennya setinggi-tingginya, kecuali memang udah problem indeks pendidikannya udah mentok. Kalau udah mentok ya berarti otomatis nanti kalau ada perubahan PJMD kita buang indikator itu kan udah selesai ya. Tapi kalau selama ada ruang untuk maksimal gitu kan, kenapa kita nggak tetap itu juga, cuma kita targetkan lebih tinggi lagi gitu ya. Kecuali udah mentok, udah seakan-akan bagus semua, IPM-nya udah bagus, sudah yang sangat tinggi banget ya, berarti kan nggak ada ruang untuk peningkatan. Tapi selama ada ruang untuk peningkatan, sebenarnya biarkan saja, nanti bisa saja waktu revisi targetnya yang disesuaikan sesuai baseline yang terbaru ya. Jangan menetapkan target perubahan pakai baseline yang sebenarnya sudah terlewatkan gitu. Jadi kuncinya adalah waktu menentukan target di RPJMD, baik tujuan sasaran, harus berdasarkan baseline yang terbaru. Nanti kalau revisi lihat lagi baseline-nya masih relevan nggak, jangan sampai sebenarnya udah terlewatin kita bikin target yang di bawah baseline kita. Itu kira-kira ya. Jadi Kami masih ada teman-teman dari OPD. Kami persilahkan jika masih ada teman-teman dari OPD, dari Bapeda mungkin ada yang ingin disampaikan atau OPD lain. Kita punya kesempatan langka ini. Monggo Bapak Ibu, momen langka ini karena kebetulan Pak Asdep masih bersama kita, jadi mari kita manfaatkan. Mungkin ada hal-hal yang masih mengganjal bagi Bapak Ibu di OPD. Kami silakan, masih ada sisa waktu kita sekitar 10 menit. Baik, mungkin dari teman-teman OPD tidak ada lagi. Ini Pak Asdep, Pak Ari Budi. Yang jelas kami sangat berterima kasih dari penyampaian paparan dari Pak Asdep dan Pak Ari Budi tadi. Ini sudah membuka cakrawala berpikir kami bahwa ternyata memang dari apa yang tadi disampaikan Pak Asdep dan Pak Ari Budi, kenapa nilai-nilai yang selama ini itu kami peroleh, ternyata sisi-sisi lemahnya tadi sudah membuka pandangan kami, dan ini semakin memicu kami untuk segera berbenah seperti halnya yang disampaikan Pak Asdep pada saat entry meeting tadi pagi, bahwa kami masih diberi kesempatan untuk melakukan updating data yang sudah kami upload sebelumnya. Dan mudah-mudahan kami akan terus berpacu Pak Asdep di bawah bimbingan Pak Sekda, Pak Asisten. Semangat ini semakin menggebu-gebu karena memang kami juga ingin memenuhi permintaan Pak Bupati kami bahwa Sakip harus BB
dan RB harus B. Mudah-mudahan itu dengan dukungan Pak Asdep kami bisa mencapai itu Pak Asdep, dan 2 jam lebih kita bersama sebenarnya ini sangat kurang Pak Asdep, tapi izinkan kami untuk bisa berkonsultasi via WA ataupun telepon setelah ini, baik dengan Pak Asdep langsung maupun dengan timnya Pak Asdep, Pak Ari Budi dan yang lain, untuk sampai dengan batas akhir daripada proses penilaian ini kami bisa memaksimalkan apapun yang sudah kami upayakan sejauh ini. Mungkin demikian Pak Asdep. Sebelum kita close, mungkin ada closing statement dari Pak Asdep, kami silakan Pak. Ya, masih Pak Abang. Jadi pada dasarnya kami mensupport terutama RB ya, karena tadi saya jelaskan itu target di PK saya minimal harus B. Oleh karena itu untuk RB pasti kami bantu dorong ya, dan kelihatannya sih harusnya mudah ya, karena yang tadi diceritakan kan itu yang ideal ya oleh Mas Arief ya. Kalau mau BB ya seperti itu. Tapi kalau untuk B kan sebenarnya kesulitannya tidak seperti itu ya. Kalau Bapak mau nargetin RBBB ya seperti itulah yang dijelaskan, harus benar-benar kelihatan bagus, semuanya harus itu. Tapi kalau untuk B kan kelasnya berbeda. Nah untuk sakit memang jadi berat karena kan itu kelasnya udah kelas tinggi dan harus panel. Berarti memang agak berat ya untuk BB. Tapi saya bukan tidak menutup kemungkinan kalau memang kita siap pas akhir saya lihat progresnya bagus ya. Saya juga tidak menutup kemungkinan Kabupaten Lumajang bisa BB ya, tapi prosedurnya jadi lebih berat ya, karena kami harus pastikan sudah bagus banget ya sakit kita, aplikasi udah jalan ya, udah tuh ya, kita lihat benar-benar implementatif ya, udah tuh, dan nanti ada panel juga, tadi saya jelaskan ada panel untuk BB ya, nanti panel berarti Pak Bupatinya harus siap ya, nanti kepala Bapedanya udah bisa menjabarkan pohon kinerja Pemda yang sekarang mungkin lagi dirancang ulang ya, karena tadi saya komentarin ya. Begitu juga nanti berarti kan nanti ada hubungannya sama berapa OPD di kita yang mensupport itu, misalnya terkait isu apa yang menarik di Lumajang, berarti 2 OPD atau lebih, kita minta presentasi juga di depan panel yang hadir itu deputi kami dan 6 Asdep, tapi saya sebagai promosi tidak ikut dalam suara ya, hak suara. Jadi nanti yang voting 5 Asdep ya, nanti Pak Deputi tinggal mengikuti hasil voting. Jika Bapak Ibu progresnya bagus, juga meyakinkan, ditanya juga bagus, ya hasil votingnya meyakinkan ya, pasti voting ternyata lolos ya, biarpun terlepas tipis ya 3:2 itu nanti udah lolos juga ya. Nah itu yang kita dorong, karena untuk BB lebih sulit karena kelasnya kelas tinggi ya. Tapi kalau untuk B seharusnya relatif lebih mudah daripada untuk naik ke BB ya. Itu ya kami support ya. Silakan konsultasi, nanti pas evaluasi juga kan itu bagian dari pembinaan juga. Kami kasih catatan juga nih masih kurang nih ya. Gitu ya. Karena itu ya, biarpun terlambat kita komunikasi, yang penting ya, biar terlambat tapi yang penting ya, kecepatannya dinaikkan, dan masih ada peluang waktu perbaikan terus sampai akhir Oktober ya. Silakan komunikasi kalau memang ada perubahan ya, baik di submit di RB ya, melalui submit PMPRB atau lewat di ESR ya, kalau ada perbaikan di sakit, atau komunikasi langsung dengan tim saya, apa-apa ya, perbaikannya lewat ya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi Prawira. Saya kira dan seperti arahan Pak Sekda dan Pak Sekda, kami akan start mulai minggu depan. Rencananya nanti ada hal yang masih belum jelas. Ini akan terus kami komunikasikan dengan pihak Pan RB, terutama dengan
Bapak Asdep dan timnya. Izin Pak Sekda, mungkin ini akan kita akhiri. Closing statement sudah disampaikan oleh Pak Asdep, dan Pak Asdep membuka ruang kepada kita semua untuk melakukan konsultasi jika masih ada hal-hal yang perlu kita sampaikan dan perlu bimbingan dari pihak Kemenpan RB. Demikian Pak Asdep serta Bapak Ibu para hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih. Kami mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan dengan adanya acara hari ini yang langsung disampaikan oleh Bapak Asdep, mudah-mudahan ini menambah semangat kita untuk semakin berbenah dan mencapai nilai yang lebih baik dari yang sebelumnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bapak Ibu ya. Izin untuk meninggalkan tempat ya. Terima kasih Pak Asdep. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.